Shalom, happy Sunday buat semua kita yang ada di rumah sekalipun. Saya yakin dan percaya kita dalam keadaan yang sehat, dalam perlindungan Tuhan. Saudara, kalau kita boleh beribadah di awal bulan Agustus ini, itu semua karena anugerah Tuhan. Mari saudara, saya ajak kita berdoa terlebih dahulu sebelum kita memulai ibadah ini. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur Tuhan atas kebaikan Tuhan buat kami. Kami mau terus Tuhan setia kepada Tuhan karena kami tahu Engkau adalah sumber segalanya Tuhan. Engkau yang melindungi kami, Engkau yang melindungi pekerjaan kami, Engkau yang melindungi keluarga kami Tuhan. Tiba saatnya kami dedikasikan hidup kami hanya buat Tuhan. Biarlah segala pujian, segala penyembahan kami itu semuanya layak di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Oh terima kasih Yesus. Hanya dekat kasih-Mu Bapa, jiwaku pun tentram. Engkau menerimaku dengan sepenuhnya. Walau dunia melihat rupa, namun Kau memandangku sampai kedalaman hatiku. Tuhan, inilah yang ku tahu, Kau mengenal hatiku jauh melebihi semua yang terdekat sekalipun. Tuhan, inilah yang ku mau, Kau menjaga hatiku supaya kehidupan memancar senantiasa. Hanya dekat kasih-Mu Bapa, jiwaku pun tentram. Engkau menerimaku dengan sepenuhnya. Walau dunia melihat rupa, namun Kau memandangku sampai kedalaman hatiku. Oh, oh, Tuhan, inilah yang ku tahu, Kau mengenal hatiku jauh melebihi semua yang terdekat sekalipun. Tuhan, inilah yang ku mau, Kau menjaga hatiku supaya kehidupan memancar senantiasa. Tuhan, inilah yang ku tahu, Kau mengenal hatiku jauh melebihi semua
sekalipun, Tuhan inilah yang ku mau. Kau menjaga hatiku supaya kehidupan memancar senantiasa, supaya kehidupan memancar senantiasa, supaya kehidupan memancar senantiasa. Kami sembah Kau Tuhan. Ralaba syanda karalaba syanda karalaba. Hanya Engkau Tuhan Allah kami. Ku sembah Kau Allahku, Bapa dan sahabatku. Kau yang pedulikan seluruh hidupku. Walau lewati lembah, aku tak ditinggalkan. Yesus kekuatan di hidupku. Hanya Engkau juru selamatku, Tuhan Kau setia padaku. Yang kami pegang, yang ku pegang, hanya janji-Mu. Ku percayakan hidupku. Ku sembah Kau Allahku, Bapa dan sahabatku. Kau yang pedulikan seluruh hidupku. Walau lewati lembah, aku tak ditinggalkan. Yesus kekuatan di hidupku. Kami sembah, ku sembah Kau Allahku, Bapa dan sahabatku. Kau yang pedulikan seluruh hidupku. Walau lewati lembah, aku tak ditinggalkan. Yesus kekuatan di hidupku.
sembah Kau Allahku, Bapa dan sahabatku, Kau yang pedulikan seluruh hidupku. Walau lewati lembah, aku tak ditinggalkan. Yesus kekuatan di hidupku. Yesus kekuatan di hidupku. Yesus kekuatan di hidupku. Terima kasih Tuhan Allah kami. Kami mengucap syukur Tuhan, kalau kami ada sampai hari ini semua karena anugerah Tuhan. Tiba saatnya kami boleh mendengar isi hati Engkau Tuhan melalui firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan ini menjadi sesuatu yang besar buat hidup kami Tuhan. Sehingga kami terus Tuhan mengikuti langkah daripada Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami siap untuk mendengar firman Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami alaskan doa kami. Haleluya. Amin. Shalom Jemaat Home Church yang Tuhan sayang. Wah, ketemu lagi ya. Kita sudah ada di minggu pertama di bulan yang baru, bulan Agustus. Luar biasa, semua karena Tuhan. Sejak dari Maret pertengahan kita mulai ibadah online, dan sampai hari ini kita masih ibadah online. Dan kalau kita bisa ada sampai hari ini itu semua karena Tuhan. Amin saudara ya. Sebelum kita sama-sama mendengar sharing firman Tuhan hari ini, kita harus doa dulu. Karena sungguh ini biar nggak cuma jadi pengetahuan, ini jadi dasar di mana kita menghidupinya. Amin ya. Mari kita doa sama-sama. Tuhan, terima kasih. Hari ini kami mau katakan kami perlu Engkau yang berbicara atas kami, sebab kami semua perlu Roh Kudus yang bekerja dalam hidup kami. Biar semua firman-Mu ini bukan sekedar menjadi logos untuk sekedar kami tahu, tapi juga kami mau memperoleh remanya sehingga kami boleh menghidupinya. Pimpin kami semua yang ada di rumah-rumah, dimanapun kami yang mendengarkan firman Tuhan ini dalam nama Tuhan Yesus. Sama-sama katakan, amin. Haleluya. Saya akan coba kasih ringkasan tentang tema-tema apa yang Tuhan kasih untuk kita sepanjang tahun ini, di bulan demi bulan. Supaya saudara bisa melihat garis benang merahnya, gitu ya saudara. Di bulan Januari, kita membahas calling. Tahun ini adalah tahun panggilan untuk Home Church. Di bulan Februari kita membuat pendalaman tentang calling itu, yaitu tentang pilihan. Bagaimana kita memilih, memutuskan masuk dalam panggilan kita. Maret kita lebih gali lagi tentang yes or no. Kita bagaimana kita bisa tahu ya ini panggilan kita atau enggak gitu ya. Dan Mei kata what if keluar. What if artinya bagaimana kalau kita tidak tinggal dalam panggilan. Waduh ya. Nah itu hampir 4-5 bulan kita membahas tentang fondasi panggilan kita. Nah di bulan Juni kita mulai mengarahkan hidup kita kepada buah yang Tuhan mau, yaitu engage. Ya, kita mulai berinteraksi dengan orang-orang di sekitar kita. Nah di Juli kita mulai berbicara tentang witnessing. Ya, mulai keluar dari hidup kita nih, dari diri sendiri kepada sekitar kita, orang lain tentunya. Nah,
di bulan ini kita akan sama-sama membahas apa yang sudah kita bahas dari bulan Januari, saudara. Meneruskannya. Coba kita buka Matius 20 ayat 25 sampai 28. Lagi ya, Matius 20 ayat 25 sampai 28. Tetapi Yesus memanggil mereka lalu berkata, "Kamu tahu bahwa pemerintah-pemerintah bangsa-bangsa memerintah rakyatnya dengan tangan besi dan pembesar-pembesar menjalankan kuasanya dengan keras atas mereka. Tidaklah demikian di antara kamu. Barang siapa ingin menjadi besar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu." Waduh. "Dan barang siapa ingin menjadi terkemuka di antara kamu, hendaklah ia menjadi hambamu. Sama seperti anak manusia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang." Nah, Bapak Ibu Saudara yang terkasih, saat kita mengerjakan panggilan kita mulai ditumbuhkan kerinduan yang besar untuk bisa melayani orang lain. Ya kan, saudara? Ada satu dorongan yang besar dari Roh Kudus dan buahnya adalah kerinduan untuk melayani. Saya tahu itu ada di hati kita semua. Amin. Tapi ini eksesnya. Nah, mungkin mau dibilang ekses atau ya akibat, tapi waktu kita melayani, nah ini kita perlu menyadari bahwa dalam prosesnya kita akan mempunyai atau diberikan atau bertumbuh dalam otoritas dan pengaruh. Lagi ya saudara, saat kita mulai melangkah dalam melayani, maka ternyata ada satu buah, ada satu hasil yang tanpa kita sadari pun datang, gitu kira-kira. Apa itu saudara? Bahwa pengaruh dan otoritas pada diri kita terhadap wilayah yang kita layani itu menjadi semakin besar. Ya, pengaruh dan otoritasnya menjadi besar. Saya ingat Edi, koordinator perlengkapan kita di home church. Kalau saudara offline tuh saudara selalu lihat Edi di belakang megang ngurus-ngurus sound system. Tapi Edi nggak cuma datang pas ibadah. Edi ngurusin alat-alat kita sejak ngeset, ngeluarin alat sampai masukin lagi. Kita belum ada dia udah ngeset, kita udah pulang dia masih masukin. Nah, kira-kira gitu. Kayaknya satu pelayanan yang semua orang bisa dan kecil gitu, sederhana gitu. Tapi waktu dia mengerjakan panggilannya, hari ini menurut saya bisa lihat itu di keluarga rohani kita di home church. Pokoknya yang paling menguasai alat-alat kita, udah nggak ada yang lain pasti. Edi. Bukan karena yang lain, intinya yang lain kurang bisa menguasai alat-alat yang kita miliki, karena memang selama ini kita selalu mengandalkan Edi. Pengaruh Edi dan otoritasnya di wilayah pelayanannya makin kuat. Iya. Saudara tahu kan guru-guru sekolah minggu kita bukan memang orang-orang yang profesinya guru. Mereka adalah orang tua murid yang anak-anaknya juga sekolah minggu di sekolah minggu kita. Tapi sepanjang saya ngeliatin apa yang mereka kerjakan di ibadah kita sejak dulu di offline maupun sekarang di online, saya melihat, wow, walaupun mereka pertamanya ngerjainnya sederhana, tapi hari ini dampaknya, otoritasnya, ya, karismanya saat cerita, waktu mereka bercerita dan ngajar anak-anak sekolah minggu, itu semua saya tahu pengaruh dan otoritas ditambah-tambahkan saat kita melayani itu. Nah, saya sih tidak mau terlalu dalam waktu kita membahas soal definisi kepemimpinan. Ya. Kenapa? Karena itu sesuatu yang alami. Nah, kenapa saya hari ini saya spesial mau berbicara tentang pemimpin yang bertumbuh.
Ya, pemimpin yang bertumbuh. Kenapa? Karena tanpa kita sadari bahwa saat kita melayani, Tuhan menambah-nambahkan otoritas dan pengaruh. Ada orang-orang yang tanpa kita sadari langsung mengakui dan submit di dalam ministry kita. Ya. Tapi saya balik lagi tidak mau masuk kepada membahas tentang leadership itu. Karena sebenarnya kita semua sudah sering membahasnya, ya kan saudara? Atau kalau saudara search di bahan-bahan gampang saja di internet, banyak sekali tentang kepemimpinan. Ya, saya ambil contoh misalnya hati yang melayani. Ya, wow, itu kita sudah tahu kalau pemimpin Kristen harus punya hati melayani. Ya nggak? Kita sering dengar kata servant leadership. Oh, pemimpin yang juga melayani. Waduh, keren. Dan saya tahu kita sudah pernah dengar, familiar. Atau yang kedua, kalau pemimpin kayak Alkitab bilang dia harus bijaksana. Amsal 12:15, Amsal 21 ayat 5 berbicara tentang pemimpin yang bijaksana, ngambil keputusan tidak impulsif, sabar, nunggu waktunya. Oh, saya percaya saudara sudah tahu. Dan kita juga sudah tahu. Itu kayaknya ya udah jadi pengetahuan. Nah, itu tadi saya ngomong ya. Sudah jadi pengetahuan. Atau mungkin yang ketiga, saudara juga udah tahu bahwa pemimpin Kristen itu haruslah punya hati sebagai steward, sebagai pengelola. Sebab semuanya ini bukan dia yang punya, tapi Tuhan yang anugerahkan. Kalau kita lihat 1 Korintus 9 ayat 17 dan Titus 1 ayat 7, kita bisa melihat betapa Alkitab mendorong setiap pemimpin harus jadi pemimpin yang punya hati mengelola. Atau contoh terakhir Amsal 29 ayat 18 dan Lukas 9 ayat 51, Tuhan Yesus tuh. Berbicara tentang pemimpin harus memberi contoh yang dia tuh fungsinya sebagai katalisator, mendorong gitu ya. Dan juga organize. Ya. Tuhan Yesus bisa ngatur waktunya dengan baik. Ya. Saya tahu itu kita sudah familiar. Hati yang melayani, bijaksana, hati sebagai pengelola, bertindak sebagai katalisator dan organisasi yang bagus. Oh, itu sudah tahu. Tantangannya adalah ini, teman-teman, Bapak Ibu Saudara. Bahwa seringkali kita udah tahu sih. Iya. Udah tahu. Tapi begitu kita otoritasnya naik, pengaruhnya naik, sudah jadi pemimpin. Ternyata hal-hal yang kita lihat di Alkitab ternyata sukar untuk dilakukan oleh setiap kita. Wah, saya percaya, saya mau kasih 2 hal saja hari ini sebagai sesuatu yang bisa saudara taruh dalam hidup kita. Saya tahu pemimpin itu bertumbuh, pemimpin harus senantiasa makin meningkat gitu kemampuannya. Ya. Dan untuk itu saya mau kasih 2 dasar ini kepada kita semua. 2 hal yang bisa menjadi pegangan kita agar kita selalu menjadi pemimpin yang bertumbuh. Yang pertama, komunitas. Wah, langsung nih saudara ya. Gereja kita adalah gereja komunitas. Ya, gereja pemuritan, gereja kelompok sel. Apa maksud saya harus dalam komunitas? Karena ini, kalau kita melihat Amsal, kalau kita melihat Pengkhotbah, Kidung Agung, itu adalah 3 kitab. Lagi ya saudara, 3 kitab yang ditulis keluar dari sebuah budaya orang Yahudi nih, budaya di mana budayanya itu meletakkan nilai yang sangat tinggi, di mana kita bisa merefleksikan, bercermin kehidupan kita kepada komunitas di sekitar kita. Makanya kalau saudara lihat Amsal keluar, kenapa? Karena Raja Salomo pingin menulis apa aja yang dia renungkan kepada anak-anak yang lebih muda, kepada orang lain. Kenapa? Karena mereka tinggal dalam sebuah komunitas. Ya. Dalam sebuah komunitaslah seseorang bisa merefleksikan dirinya. Ya. Kita bisa menghidupi melalui firman Tuhan melalui komunitas. Kita bisa melihat, oh ternyata aku
perlu perbaikan diri ya. Melalui apa? Komunitas. Yang pertama adalah komunitas. Yang kedua ini, gospel, Injil. Injil perlu hari lepas hari makin menguasai kita. Lagi ya saudara, satu komunitas, dua Injil. Injil harus selalu makin menguasai hidup kita. Kenapa Injil? Karena gini loh, Injil akan menolong kita dalam 3 hal ini. Satu, karakter, perubahan karakter. Ya. Kalau bukan Injil, sukar. Yakobus 1 ayat 9 sampai 10 saya baca buat saudara. Baiklah saudara yang berada dalam keadaan yang rendah, bermegah karena kedudukannya yang tinggi. Ya, orang yang lagi rendah, bermegah karena kedudukannya tinggi. Dan orang kaya karena kedudukannya yang rendah, sebab ia akan lenyap seperti bunga rumput. Nanti saudara baca perikop ini, ya, bukan perikop ini lagi marah-marah sama orang yang punya banyak, enggak, orang kaya, enggak. Tetapi dia lagi ngomong gini, hey, buat yang rendah jangan minder ya, jangan minder, kamu tuh tinggi, kira-kira gitu, ya. Buat yang sedang dalam posisi yang tinggi, hey, dengar, jangan sombong ya, ingat loh, enggak, kita ini enggak selamanya. Nah, hal ini nyangkut di saya baru beberapa hari ini, lagi online komunitas nih saudara. Teman-teman bilang, oh ya kita harus bangun, oh Kak Semi gimana bangun legacy katanya. Saya lagi mikir, legacy. Tiba-tiba di dalam hati saya kayak gini, emang saya perlu ya punya legacy? Legasinya apa ya? Saya tuh kalau punya legasinya apa ya? Itu menjadi pikiran saya loh saudara. Apakah legacy saya diturunkan kepada anak-anak saya? Ponakan, anak-anak rohani. Saya lagi mikir juga, oh iya, bisa juga. Tapi sejauh apa ya? Ponakan saya mungkin bisa ingat saya, tapi mungkin anak-anak mereka, apakah harus ingat saya sebagai legacy? Nggak harus juga ya. Dan ujungnya mungkin sekuat apapun kita tujukan legacy kita kepada keturunan kita di bawah nih, mungkin kita juga dilupakan. Mungkin kita akan hanya sekedar foto ditaruh di rumah-rumah buyut-buyut kita nanti. Ya, legasinya apa? Sampai saya di satu titik bilang gini sama Tuhan, Tuhan, aku kalau mau punya legacy, aku pingin legasinya dalam kerajaan Allah deh. Wah, itu tiba-tiba hatiku lega. Oh iya Tuhan ya. Legacy kita haruslah sesuatu yang kekal kan saudara. Legacy kita haruslah legacy dalam kerajaan Allah. Makanya saudara, buah roh di Galatia 5 itu jadi hal yang penting. Karena pemimpin harus punya legacy dalam kerajaan Allah. Kalau saudara penuh kasih, sukacita, damai sejahtera, sabar orangnya, kemurahan, murah hati, ya, orangnya baik, setia, lemah lembut, bisa menguasai diri. Saudara, itu bukan hal-hal legacy saja, legacy yang hanya untuk sekitarmu, tapi itu legacy yang kita tabur dalam kerajaan Allah. Kejar karakter-karakter buah-buah roh ini di dalam hidup kita. Amin ya saudara. Gospel akan membantu kita saat kita mengejar karakter Kristus. Sebab saudara, kita nggak bisa ngarapin orang punya karakter Kristus tanpa kita terlebih dahulu memimpin diri kita untuk mengejarnya dalam hidup kita. Amin ya saudara. Jangan harapin orang, kita ngajarin orang untuk mengejarnya tanpa kita terlebih dahulu mengejarnya. Gospel membantu kita dalam karakter Kristus. Gospel, Injil juga akan membantu kita untuk menemukan identitas kita. Gambar diri kita itu haruslah apa yang dikatakan firman Tuhan. Kalau saudara ingat Petrus pernah menyangkal Yesus. Ya saudara, yang menarik belum lama dia ngomong sama Tuhan Yesus, pokoknya aku tidak akan membiarkan engkau mati. Aku akan berkorban untuk Tuhan Yesus. Kira-kira gitu. Baru Tuhan Yesus bilang, Petrus,
Sebelum ayam berkokok 3 kali, engkau juga udah menyangkal aku. Gitu, kaget Petrus. Dan ternyata kejadian. Petrus menyangkal Tuhan Yesus. Kenapa dia menyangkal ya? Padahal rasanya tadi dia bertekad. Kalau kita selidiki lebih dalam, kita akan melihat bahwa ternyata yang lemah dalam Petrus ternyata adalah identitas. Identitas Petrus tuh belum di Tuhan Yesus, saudara. Identitas Petrus ada di pelayanan Tuhan Yesus. Ya, begitu bos hilang pegangannya, Tuhan Yesusnya nggak ada, dia nggak bisa lihat, kok mati, pelayannya amburadul, buyar, bubar, waduh. Bubarlah dia. Makanya waktu Tuhan Yesus ketemu Petrus lagi, yang Tuhan tanya identitas kasihnya. Seru ya saudara ya? Tuhan Yesus dengan tegas nanya Petrus, Petrus, apakah engkau mengasihi aku? Padahal baru disangkal ya. 3 kali ditanya. Identitas kasihnya Petrus itu di mana sih? Di Tuhan Yesus atau di apa yang dia bisa lihat? Di pelayanan, yang dia bisa lihat. Bagaimana identitas kita? Apakah identitas kita hari ini terganggu karena kita nggak bisa ibadah offline? Saudara merasa, aduh kok hubunganku jadi jauh nih sama Tuhan. Udah dari Maret nggak pernah ke gereja hari Minggu. Saudara, biar identitas kita selalu ada di Kristus. Gospel, Injil akan menuntun kita, menjaga kita dalam identitas ini. Yang terakhir, gospel, Injil akan menjaga kita, membantu kita saat sebagai pemimpin yang Tuhan percayakan. Kita semua pasti mengalami masa-masa yang sukar atau penderitaan. Penderitaan seringkali menumpulkan hati kita ya saudara. Jadi nggak bisa rasa apa-apa. Orang yang sering dikecewakan orang lain jadi takut berinteraksi dengan orang lain. Coba cek, jangan-jangan kita nggak mau bersaksi sama orang karena selama ini kita sering dikecewakan orang. Penderitaan buat orang yang mengenal Injil, menariknya adalah membuat mereka menjadi kesempatan untuk makin mengenal Allah. Jadi kuncinya adalah pengenalan akan Allah. Saat kita makin kenal Dia, kita tahu kita ada di tangan Tuhan dan bahkan penderitaan pun mengerjakan hal yang baik dalam hidup kita semua. Hidup saudara, hidup saya. Oleh Injil, penderitaan akan menyentuh hati kita seperti api kepada emas. Penderitaan menyentuh hati kita dan membuatnya makin bersinar, makin murni. Hari ini saya tinggalkan 2 hal tadi. Di masa-masa engkau akan mulai memimpin banyak orang dengan pengaruhmu, dengan otoritas yang Tuhan percayakan sama diri saudara. Pastikan 1, engkau ada dalam komunitas. 2, pastikan kita hari demi hari membiarkan Injil makin memenuhi dan mempengaruhi hidup kita. Amin. Mari kita berdoa bersama-sama sekali lagi. Terima kasih untuk firman-Mu ya Tuhan. Aku berdoa untuk semua jemaat di Home Church. Ini adalah bulan di mana kami mengingat bahwa Tuhan menganugerahkan pengaruh dan otoritas untuk setiap kami makin tajam dalam melayani. Saat kami melayani, bahkan Engkau mengangkat pengaruh, Engkau mengangkat otoritas setiap kami. Dimanapun tempat dan bidang kami melayani. Aku berdoa Tuhan, untuk setiap jemaat-Mu. Semoga Engkau menjadi fondasi, menjadi dasar untuk semua apa yang kami mau kerjakan. Tuhan,
Kami mau terus ada dalam komunitas pemuridan. Kami mau terus meletakkan Kristus, Injil Kristus, yang utama di dalam kehidupan kami dan mengubahkan kami. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu hari ini. Kami ada di bulan yang baru. Terima kasih. Semua rahmat Tuhan. Kalau sebentar nanti kami juga akan menikmati perjamuan kudus. Bapa, Engkau sendiri yang hadir melawat kami dan memberkati setiap kami. Terima kasih buat hari ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Sama-sama katakan, Amin. Puji Tuhan, kita ada di minggu pertama di bulan yang baru di Home Church. Setiap minggu pertama kita selalu memulai dengan perjamuan kudus. Untuk itu hari ini kita akan masuk dalam perjamuan kudus. Perjamuan kudus diperuntukkan untuk setiap kita yang sudah percaya dan terima Tuhan Yesus sebagai juru selamat pribadi. Anak-anak di bawah 12 tahun jangan mengikuti perjamuan kudus terlebih dahulu. Amin. Siapkan peralatan perjamuan kudus di tempat saudara. Mungkin roti ataupun anggur. Kalau nggak ada roti bisa diganti biskuit, crackers. Atau kalau nggak ada anggur, saudara bisa gantikan dengan sirup sama teh, mungkin begitu. Saya persilahkan. Ya. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Saudara sudah siap semuanya? Amin ya. Mari kita berdoa bersama-sama. Tuhan, saat ini kami bersatu hati masuk dalam perjamuan kudus. Kami tahu Engkau yang telah mencurahkan tubuh dan darah-Mu untuk kami, sehingga kami layak terima janji-janji Tuhan. Hari ini berkati setiap kami. Ampuni kami kalau kami masih ada dosa, kesalahan yang kami simpan. Kami mohon ampun Tuhan. Kami minta ampun. Ampuni kami. Kalau saudara teringat kesalahan atau dosa yang masih belum saudara minta ampun sama Tuhan. Sekarang saatnya minta ampun sama Tuhan. Tuhan, ampuni kami Tuhan. Mungkin ada hal-hal yang masih disimpan. Minta ampun sama Tuhan, saudara. Ampuni kami Tuhan. Shikarabatakayashan. Haleluya. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan. Yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti. Mari kita ambil roti di tangan kita tinggi. Dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Bapak Ibu Saudara, bukankah roti di tangan kita ini adalah persekutuan kita dengan tubuh Yesus, tubuh Kristus. Amin. Mari kita makan di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan. Mari kita ambil cawan di tangan kita tinggi. Lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimateraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Bapak Ibu Saudara, bukankah cawan yang atasnya kita ucapkan syukur ini adalah persekutuan kita dengan darah Kristus. Amin. Mari kita minum dalam nama Tuhan Yesus. Mari naikkan syukur, naikkan syukur. Terima kasih Tuhan.
Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih. Terima kasih untuk tubuh dan darah-Mu yang sudah terkoyak dan tercurah buat kami. Sehingga kami yang gak layak dilayakkan. Kami yang lemah dikuatkan. Bahkan kami yang sedang sakit, kami menerima mujizat kesembuhan. Kami yang gak punya harapan, menerima harapan yang baru. Dan damai sejahtera melingkupi kami. Bapa terima kasih, kami terima karya-Mu yang dahsyat itu dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, aku berdoa untuk setiap orang tua, untuk setiap anak muda, anak-anak, setiap keluarga demi keluarga diberkati, dilindungi Tuhan. Damai sejahtera melingkupi rumah demi rumah, rumah-rumah mereka, melingkupi hidup mereka Tuhan. Hidup kami semua. Bapa terima kasih. Terima kasih. Biar kami berjalan di dalam anugerah Tuhan. Terima kasih untuk perjamuan kudus ini. Terima kasih untuk rahmat-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Sama-sama katakan, amin. Terima kasih karena Anda telah beribadah bersama kami di Home Church Jakarta. Dan sebelum Anda mendengarkan beberapa info berikut, inilah visi dari gereja ini. Persembahan mingguan, persembahan persepuluhan, dan persembahan khusus dapat Anda transfer melalui rekening BCA dengan nomor 0700 504 000 atas nama GBI Home. Ibadah online umum maupun Kids at Home dapat kembali Anda ikuti minggu depan melalui channel YouTube Home Church Jakarta jam 10 dan 11 pagi waktu Indonesia Barat. Untuk informasi lainnya, silakan mengikuti akun Instagram @homechurchjakarta. Sebelum kita mengakhiri ibadah kita di dalam doa berkat, saya mendengar ada beberapa di antara saudara yang sedang sakit. Saya juga merasa kehilangan karena ada orang tua dari salah seorang leader kita yang meninggal, dipanggil Tuhan karena memang sudah sakit lama selama ini. Dan saya selalu berdoa di masa-masa yang sukar ini. Penghiburan, mujizat Tuhan, terus menjadi bagian untuk saudara semua. Buat yang sedang dalam masa-masa yang sukar, sadari bahwa ini kesempatan. Kita makin mengenal Kristus, mengenal Injil, mengenal Tuhan Yesus. Amin, saudara. Puji Tuhan. Kini saatnya kita akan selesai dengan ibadah kita, dan biarlah kita selesai dengan rahmat dan berkat Tuhan. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Berkat yang berlimpah dari Allah Bapa di dalam kasih yang sempurna dalam nama Tuhan Yesus dan persekutuan yang indah dengan Roh Kudus menyertai kita semua mulai malam ini bahkan sampai selama-lamanya. Yang diberkati Tuhan, sama-sama katakan amin. Tuhan berkati.